Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji serta syukur atas limpahan rahmat hidayah yang Allah berikan kepada kita pagi hari ini, sehingga di pagi hari ini kita masih bisa melangkahkan kaki, mengayunkan tangan, masih bisa menghirup segarnya udara. Itulah nikmat yang Allah berikan kepada kita, yaitu berupa nikmat kesehatan. Ada sebagian saudara kita yang hari ini tidak bisa bebas menghirup segarnya udara. Mereka terbaring di rumah sakit, ya, menggunakan oksigen. Ada yang berjalan menggunakan kursi roda, ada yang berjalan menggunakan tongkat. Maka hari ini kita harus bersyukur atas kebebasan yang Allah berikan kepada kita. Menghirup segarnya udara, tidak ada mengeluarkan biaya apapun. Gratis Allah berikan kepada kita. Akan tetapi dalam Al-Quran, Allah mengatakan, bersyukurlah kepadaku, maka akan kutambah nikmat yang lain. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka azabku sangat pedih. Itulah yang dikatakan Allah dalam Al-Quran. Semoga kita yang hari ini yang mendengarkan tausiah atau sejenis motivasi dari saya tidak bosan-bosannya untuk bersyukur kepada Allah, sehingga dengan bersyukur nikmat yang lain akan Allah berikan lagi kepada kita. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya selawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah berjuang untuk umatnya dari alam kebodohan menuju alam yang berilmu pengetahuan, dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang, dari alam jahiliyah menuju alam Islamiyah. Itulah yang kita rasakan hari ini, ya. Dulu sebelum Rasulullah lahir, wanita itu sangat dihinakan. Ada bayi perempuan lahir langsung dikubur hidup-hidup. Kemudian setelah Rasulullah lahir, perempuan langsung ditinggikan derajatnya, bahkan lebih tinggi daripada laki-laki. Pernah salah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, siapakah yang harus saya hormati?" Rasulullah menjawab, "Ibumu." Kemudian sahabat bertanya lagi, "Siapa lagi ya Rasulullah yang harus saya hormati?" Rasulullah menjawab, "Ibumu." Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Rasulullah menjawab juga, "Ibumu." Jadi wanita di sini 3 kali disebutkan Rasulullah yang harus dihormati. Kenapa? Karena wanita itu ditinggikan derajatnya. Wanita itu melahirkan, menyusui, dan mengandung anaknya. Maka itulah makanya perempuan ditinggikan derajatnya 3 kali daripada laki-laki. Baiklah, adapun yang ingin saya sampaikan di pagi hari ini, motivasi kepada kita, semoga bermanfaat untuk kita semua. Motivasi pagi ini sedikit tentang Al-Quran. Mudah-mudahan kita semua cinta kepada Al-Quran. Teman-teman semuanya, kita pasti memiliki semua kegiatan di luar rumah, ya. Di sini saya ajak teman-teman, sebelum keluar rumah, usahakan teman-teman sudah membaca potongan-potongan ayat dari Al-Quran. Kenapa? Karena dengan Al-Quran kita menjadi mulia. Karena Al-Quran kita dilindungi. Karena Al-Quran kita dicintai. Karena apa? Karena kata Allah, orang-orang yang dekat dengan Al-Quran dan menghafalkannya, itulah keluarga Allah. Jadi mudah-mudahan kita di sini semua
tidak mengabaikan Al-Quran, akan tetapi dekat dengannya. Berusahalah membacanya walaupun hanya satu ayat. Jika tidak bisa, satu ayat saja. Usahakan sebelum keluar rumah kita sudah membaca ayat-ayat Al-Quran, karena itu sangat mulia sekali. Ya, bulan Ramadan menjadi mulia karena diturunkannya ayat suci Al-Quran pada bulan itu. Manusia juga bisa menjadi mulia karena Al-Quran. Bayangkan satu huruf yang kita baca Al-Quran bernilai 10 pahalanya. Bayangkan kita berapa kali kita baca Al-Quran berulang-ulang, berapa pahala kita. Bukankah kita hidup di dunia ini mencari pahala dan keridaan Allah? Itulah dengan cara salah satunya dekat dengan Al-Quran. Ya, tentunya kita semua memiliki kitab suci Al-Quran di rumah kita. Jadikanlah Al-Quran itu mulia, jadikanlah Al-Quran itu untuk kita baca. Tidak kita abaikan sampai berdebu dalam lemari kita di atas meja, tidak kita baca. Bayangkan betapa sedihnya Rasulullah ketika hal itu terjadi pada kita. Kita ini umat Islam, ya. Kita ini umat Islam, itulah kitab suci kita. Kitab suci kita itu Al-Quran. Jika kita tidak baca, sangat sayang sekali hari-hari kita habis untuk dunia, tapi untuk akhirat kita tidak pikirkan. Sedangkan hidup ini bukan hanya di dunia itu singkat sekali hidup kita. Kita hidup di akhirat yang sesungguhnya. Dan salah satunya di alam kubur nanti, Al-Quran itu bisa membela kita, bisa menjadi cahaya untuk kita. Jadi apalagi yang kita ragukan dengan Al-Quran? Kita ketahui anak tidak dapat menemani kita dalam kubur. Harta kita, mobil, uang, emas kita itu tidak bisa kita bawa ke alam kubur. Apa yang kita bisa bawa yang menyatu dengan kita tanpa ada putusnya, itulah salah satu bacaan Al-Quran kita. Ya, ada 3 yang tak terputus di alam kubur. Ilmu yang bermanfaat, anak soleh, dan sedekah jariah. Ilmu yang bermanfaat itu termasuk membaca Al-Quran. Karena dalam Al-Quran itu banyak sekali ilmu-ilmu, banyak sekali pelajaran, banyak sejarah, ya, sejarah-sejarah para sahabat, para nabi yang harus kita contoh di dalamnya. Kemudian bukan hanya itu, di samping itu juga Al-Quran itu bisa sebagai obat untuk kita, sebagai penenang hati. Makanya Al-Quran itu disebut asyifa, ya, sebagai obat. Jadi kenapa mungkin hati kita saat ini sering gelisah, sering sedih, sering kacau? Itu mungkin hati kita itu jarang disirami dengan Al-Quran. Coba teman-teman nanti coba sentuh Al-Quran. Bayangkan bagaimana perasaan teman-teman saat setelah membaca Al-Quran. Ada sesuatu hal yang membuat hati itu terasa lega, terasa nyaman, terasa damai dalam hati kita. Itu ketika kita meresapi dan memaknai Al-Quran. Ada sesuatu yang membahagiakan kita ketika kita membacanya. Ya, di sini saya juga bukan sebagai ahli yang membaca Al-Quran, orang yang ahli dalam bidang Al-Quran. Saya hanya ingin teman-teman untuk dekat untuk walaupun hanya membaca 1 lembar saja atau mencobanya untuk rutin setiap hari. Ini juga bukan hanya untuk nasihat untuk teman-teman atau motivasi, tapi motivasi juga untuk diri saya dan nasihat untuk diri saya juga. Karena kita sebagai manusia ini sama-sama harus saling menasihati, saling mengingatkan. Jika tidak ada yang menasihati dan mengingatkan, ya, itulah kita akan gersang seperti layaknya bunga yang tak pernah disirami. Jadi ini saya hanya berniat kepada teman-teman semua untuk kembali kepada Al-Quran, karena di dalam Al-Quran itu insya Allah jalan kita akan menjadi lurus, insya Allah pikiran kita akan jernih, terang, karena Al-Quran itu cahaya. Ya, sahabat-sahabat banyak sekali yang menghatamkan Al-Quran dalam hitungan hari, ada yang dalam hitungan, apalagi dalam bulan Ramadan banyak sekali yang menghatamkannya seperti Imam Syafi'i,